Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah penuh isi kepalanya saat ini hanya tentangmu. Penuh isi kepalanya saat ini hanya tentangmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu ya. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu energinya pingin fokus cuman untuk kamu, silahkan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, kita mulai yuk. Lihat dulu ya teman-teman, ciri-cirinya siapa sih dia yang saat ini isi kepalanya cuman penuh tentang kamu aja. Oke, yang pertama ya teman-teman. Nih ya, aku lihat di sini orangnya itu memang egois banget ya. Mungkin banget dia itu orangnya suka mau menang sendiri ya. Semuanya diprioritaskan tentang dia ya. Kalaupun dia salah, dia nggak mau ngalah sama kamu ya. Dia itu maunya dia gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan teman-teman, saat ini orang ini lagi sedang stres ya, sedang banyak depresi gitu ya, sedang banyak pikiran yang sedang mumet, mood yang juga nggak bagus, perasaan-perasaan yang nggak bagus teman-teman. Kenapa sih kayak gini? Karena kalau surat di sini banyak masalah ya, dia tuh sering sekali terjebak dengan masalah yang berulang-ulang di situ-situ aja masalahnya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat salah satunya adalah ada masalah tentang finansial nih, ada masalah tentang keuangan. Makanya dia itu lagi fokus banget untuk mengejar keuangannya, dia lagi fokus banget untuk mengutamakan keuangan ya. Jadi kesannya tuh dia kayak materialistis gitu ya. Padahal memang kalau yang Sora lihat karena masalah dia tuh banyak soal keuangan, jadi seolah-olah tuh sangat-sangat mengutamakan keuangan banget. Oke? Selain teman-teman, selain itu ya. Oke, orang ini itu dari awal memang mungkin benar-benar orang asing yang benar-benar baru kenalan sama kamu ya. Mungkin benar-benar kenalan dari sosial media atau dari dating app kayak gitu ya. Jadi ini orang adalah benar-benar orangnya itu orang baru ya. Kalau Sora lihat di sini mungkin kamu juga belum banyak mengenal dia, atau gini, meskipun dia orang lama atau orang yang familiar sama kamu, tapi karena energinya atau karena dirinya yang belum bener-bener kamu pahamin, rasanya tuh seperti asing ya. Entah kamu yang merasa asing ke dia atau dia yang merasa asing ke kamu teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini ya, jadi ada perasaan kayak belum bener-bener mengenali gitu ya satu dengan yang lainnya. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini pada dasarnya sebenarnya punya energi vibrasi yang cukup positif ya. Tapi karena energinya mungkin sedang down, sedang depresi gitu ya, segala macam. Jadi dia itu sedang berjuang untuk menaikkan vibrasi dirinya supaya lebih positif, supaya lebih naik, supaya lebih bisa hal-hal baik datang ke dia ya. Orang ini sekarang lagi rajin-rajinnya stalking kamu nih ya. Dia mau cari tahu kamu tuh sekarang gimana, kamu tuh sekarang ngapain gitu ya. Kalau surat di sini dia memang rajin banget mantauin kamu baik online ataupun offline ya. Apapun situasi kalian saat ini, orang ini masih terus memantau kamu ya. Memang dia tuh rajin mantauin karena orangnya suka kepo-kepo. Nah, di sini ada ya, nggak semua, tapi beberapa adalah memang pengajar gitu ya. Mungkin ada yang bekerja menjadi guru atau berhubungan dengan dunia pendidikan atau berhubungan dengan mengajar, sekolah, belajar dan sebagainya ya. Dan ada juga di sini yang memang animal lovers. Jadi mungkin banget dia itu suka sama binatang, atau dia tuh suka sama binatang, atau dia juga memang punya binatang peliharaan, atau kalian itu sama-sama suka ngomongin binatang peliharaan kalian kayak gitu ya. Atau dia memang bekerja berhubungan dengan binatang, entah kerja di pet shop atau mungkin punya pet shop gitu ya teman-teman gitu loh ya. Kalian tuh mungkin sama-sama penyuka binatang atau penyayang binatang. Satu lagi, nah orang ini itu juga sebenarnya ada crush sama kamu ya, ada perasaan tergila-gila sama kamu teman-teman ya. Jadi makanya itu jelas melihat situasinya, kenapa kamu berdilin dengan seseorang yang banyak mikiran soal kamu, karena ternyata memang dia punya energi yang tergila-gila ke kamu. Oke?
Kita lihat dulu coba ya teman-teman, bagaimana sih situasi hubungan kamu dan dia pada saat ini. Kita coba lihat dulu ya, bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Kita coba lihat bagaimana situasi hubungan kamu sama dia pada saat ini. Teman-teman, kalau yang Sora lihat di sini ya, ini adalah hubungan yang saling mengikhlaskan. Kalau sholat di sini banyak dari kalian ya, yang mungkin telah capek atau mungkin lelah gitu ya, berada terus dalam kegalauan ya, sehingga berat energinya, ragu-ragu, kegalauan dan segala macam ya, sehingga kamu dalam tanda kutip merelakan atau mengikhlaskan orang ini. Ya, artinya kamu melepaskan, kamu tidak lagi mau menahan-nahan, kamu kembalikan kepada dia, kamu kembalikan kepada semesta ini. Pada akhirnya hubungan ini akan jadi seperti apa gitu ya, karena kamu mungkin ingin memberikan dia ruang ya. Mungkin selama ini dia sedang tertekan, mungkin karena merasa tertekan akhirnya kamu bilang oke, aku kasih kamu ruang. Mungkin kamu butuh sendiri, mungkin kamu butuh berpikir, mungkin kamu butuh selesaiin masalah dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat, kamu juga pingin punya energi yang dirilis ya. Kamu sendiri juga pingin ngerilis energi, di mana kamu juga pingin jadinya jeda dulu gitu ya, break lah. Mungkin nggak langsung putus, nggak harus putus, tapi dalam artian kamu juga pingin ada jeda gitu ya, supaya ada cinta yang datang itu supaya lebih lega gitu. Karena sekarang mungkin banget perasaan itu kayaknya dada tuh sesek gitu ya, capek dengan menjalankan relationship teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat ini hubungan yang banyak menyerahkan segala sesuatunya kepada semesta ya, banyak mendapatkan pertanda sama semesta, mungkin banyak simbolisasi di dalam semesta teman-teman gitu ya, yang sebenarnya berkesinambungan. Jadi mungkin banget ya, kamu juga mengikhlaskan orang ini karena kamu tahu kamu sudah dapat tanda dari semesta bahwa kamu tidak bisa terus-menerus mengikat orang ini, jadi harus kayak dikasih ruang gitu ya. Biarkanlah dia bergerak dulu, biarkan dia berproses dulu ya. Karena memang beberapa dari kalian tuh sudah punya firasat-firasat yang cukup kuat ya, dimana gitu ya, kalau hubungan ini itu dipaksakan malah nanti ujungnya nggak positif ya. Firasat kamu bilang bahwa semesta akan mengarahkan hubungan ini, nanti akan ada jalan keluarnya, hubungan ini nanti pada akhirnya akan ketahuan jawabannya dari semesta ya. Ada apa sih secara garis besar masalah kalian selain memang kondisi dia yang stres atau depresi ya? Yang pertama teman-teman itu tadi ya, penuh dengan misteri, artinya hubungan ini penuh dengan ketidakjelasan. Mungkin belum ada hal yang terbuka dengan jelas, mungkin masih banyak hal yang penuh dengan misteri ya. Mungkin kamu butuh untuk hubungan ini terbuka dengan jelas dan bebas gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini ya, ini adalah hubungan yang kamu berada dalam situasi antara ini bisa diperjuangkan atau enggak sih sebenarnya gitu ya. Hubungan yang memang bisa diperjuangkan apa enggak, karena mungkin banget kamu melihatnya kayak dia mau enggak ya sebenarnya sungguh-sungguh memperjuangkan hubungan ini loh hubungan yang layak dipertahankan enggak ya, dengan segala ketidakjelasannya. Karena mungkin banget kamu berdiri juga dengan orang yang pasif, dia banyak tertutup, tidak banyak terbuka gitu ya, soal dirinya, apa yang dia pikirkan dan sebagainya teman-teman ya. Selain daripada itu, kamu selalu tampil menjadi sosok yang men-taking care dia, menyayangi dia, mencintai dia, memberikan dia kasih sayang, memenuhi dia dengan cinta, melembutkan dia teman-teman ya. Jadi ini mungkin banget ya, dia itu harus taking care sosok ibunya. Kalau Sora di sini ada yang harus taking care, dia dekat dengan ibunya. Mungkin juga di sini concern dia saat ini yang dia utamakan adalah ibunya ya. Atau beberapa dari kalian, tapi tidak semua ya, mungkin masih belum mendapatkan mungkin lampu hijau dari sosok ibunya dia. Jadi mungkin ada restu yang terhalang ya, entah restu kamu, entah restu dia gitu ya. Kita sekarang coba lihat ya, apa jadinya yang saat ini dia rasakan tentang kamu. Karena kan saat ini dia sedang intens ya teman-teman soal kamu. Apa yang dia pikirkan soal kamu? Yang dia pikirkan soal kamu, yang pasti pertama teman-teman, dia merasa gitu ya, kamu itu sebenarnya membuat dia menyadari kalau dia itu harus ada hal yang dia selesaikan ya. Harus ada hal yang dia selesaikan. Kamu tuh membangkitkan sisi-sisi dia yang selama ini dia hindari. Jadi traumanya dia, sisi shadow-nya dia, sisi negatif di dalam diri dia, itu harus dihadapin. Kamu tuh sebenarnya datang untuk membawa perubahan ke dia teman-teman, membawa efek positif ya. Selain itu, dia ngerasain kamu tuh adalah penghealing atau penyembuh di dalam hidupnya dia. Kamu menyembuhkan dia secara energi, secara perasaan, secara pikiran, kayak gitu ya teman-teman gitu loh. Sehingga kalau Sora di sini, orang ini itu merasakan banget dia butuh kamu untuk
menyembuhkan dia, ya. Dan dia kayak Sora lihat di sini berharap banget hubungan kalian mungkin bisa dipulihkan dengan waktu dan keadaan gitu ya. Walaupun terkesan tidak mungkin gitu ya, karena mungkin dia juga sudah banyak mengecewakan kamu. Kalau Sora di sini dengan sikapnya dia mungkin cenderung pasif lah dan sebagainya gitu loh ya. Terkesan hubungan ini nggak mungkin, apalagi tadi yang masih terbatas restu gitu ya. Tapi dia percaya gitu ya, kalau ada hal yang mungkin jadinya mungkin nanti gitu ya. Artinya ada kemungkinan untuk hal-hal yang tidak mungkin bisa jadi nyata. Sekarang kita coba lihat. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu, teman-teman, diisi kepalanya pada saat ini. Ada apa? Oke, kita lihat dulu. Wow, kenapa dia berpikir isi kepalanya saat ini ada hanya tentang kamu? Karena kamu memang punya energi twin flames. Belahan jiwa dia ada api asmara kalian. Nah, hubungan twin flames ini teman-teman bisa googling lah ya penjelasannya seperti apa. Karena kalau nggak sepanjang kali lebar aku jelasin di sini. Tapi isi kepala dia itu penuh tentang kamu karena memang dia merasakan hubungan twin flame di antara kalian. Oke? Selain daripada itu teman-teman, dia itu dibalik sikap diemnya dia, dibalik sikap yang dia itu mungkin nggak banyak bergerak karena stres ya, yang dia masih stalking kamu. Sebenarnya kalau Sora di sini dia itu masih ngarepin kamu nyariin dia, karena mungkin saat ini kalau yang Sora lihat kamu tuh juga mungkin tidak merespon dia, tidak nyari dia gitu ya. Dia diem, kamu juga diem gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya berharap banget nih kamu akan menghubungi dia gitu ya. Dia itu sekarang kepanggil energinya ya, untuk bisa berharap satu hari nanti dia bisa memakaikan cincin untuk kamu ya. Jadi ini memang menandakan bahwa orang ini itu punya energi, dia berharap ini bisa ada satu komitmen lebih teman-teman ya. Walaupun memang sekarang kesannya sulit ya, karena restu belum ada, ekonomi belum kuat, situasi dengan tidak pasti gitu ya. Dia sebelumnya ini banyak pengaruh dari luar ya teman-teman. Mungkin ada juga yang omongan orang-orang di sekitar dia yang mempengaruhi dia, karena dia tipe yang gampang kepengaruh dari luar gitu ya. Kalau Sora di sini dia itu selama ini mungkin kurang tegas juga karena menerima dari luar masukan-masukan yang tidak dia pilah-pilah lagi ya. Dan dia itu mengabaikan intuisi dia gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitarnya kayak janganlah sama dia, atau jangan, nggak boleh kalau belum ada restu, lalalalalalala gitu ya, panjang kali lebar. Tapi di sini dia tahu sebenarnya intuisi dia sama kamu itu sangat-sangat kuat, dan dia bisa, kenapa dia sangat-sangat kepikiran soal kamu, penuh pikirannya soal kamu, karena kamu memang adalah energi the one buat dia teman-teman. Kamu sih satu-satunya yang sama ini dia cari. Dia juga merasa bersalah karena dia udah bohong sama kamu, karena memang lebih gampang dan lebih mudah untuk berbohong teman-teman ya. Jadi manusia itu memang kadang-kadang tanpa sadar atau dengan sadar berbohong gitu ya, karena merasa itu lebih mudah. Karena memang kadang-kadang berbohong itu lebih gampang menyelesaikan masalah seketika daripada jujur, kalau hal jujur-jujur itu bukan sesuatu yang cukup menyenangkan atau mudah ya. Dan sekarang dia itu menyesali dia sudah berbohong sama kamu, tidak mengatakan sejujurnya sama kamu gitu ya. Jadi kalau Sora di sini ini juga adalah energi dari seseorang yang kalau Sora lihat apa ya, Sora sekarang jadi bisa lihat kenapa kamu diemin dia juga gitu ya, karena kamu mungkin udah kecewa kenapa dia bohong sama kamu, ada hal yang dia bohong, dia nggak terbuka sama kamu gitu ya. Kita lihat lagi yang dia rasakan, yang dia pikirkan saat ini tentang kamu ya. Kamu itu nggak mau kasih makan egonya dia ya. Jadi kamu tuh sekarang berhenti memberi kasih makan egonya dia ya. Jadi kamu tuh tegas sama dia, ya udah, kalau kamu mau dalam energi ketidakjelasan ini silahkan, aku nggak mau ikutan. Kalau kamu mau sama aku harus yang jelas-jelas aja ya. Energi ketegasan itu malah ngebuat dia tuh jadi kepikiran gitu ya. Dia menaruh respect lebih sama kamu. Mungkin selama ini orang lain nggak bisa tegas sama dia gitu ya. Kamu tuh kayak menjadi sosok yang mengimpresi dia secara tidak langsung ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh capek dicuekin. Dia capek nggak bisa komunikasi sama kamu. Dia kangen sama kamu. Dia pingin bicara sama kamu, pingin komunikasi sama kamu gitu loh ya. Ada energi yang sangat kuat yang kalau Sora lihat di sini, dia tuh kangen, kepikiran kamu karena tidak bisa bicara banyak sama kamu, tuh ya.
Tuh. Dan ini selalu seperti ini. Kalau dia marah atau dia ada masalah, dia cenderung diem, ngilang, silent treatment dan sebagainya gitu ya. Dia tuh kayak pingin melepaskan pola itu supaya keluar dari situasi yang kalau ada masalah silent treatment. Dan dia sangat mendambakan energi harmoni dari kamu, karena kamu membawa energi keseimbangan. Jadi orang ini memang sangat butuh keseimbangan dari kamu ya. Orang ini sangat butuh support dari kamu. Dia menyesal, ternyata rumput tidak lebih hijau daripada yang selama ini dia pikir. Nah ya teman-teman, jadi ini jelas ya. Orang ini mungkin pernah mengutamakan sesuatu yang lain, yang dia anggap lebih baik, mengutamakan yang lain yang dianggap lebih baik daripada kamu. Ternyata itu adalah tindakan yang salah. Karena ternyata kamu the one yang selama ini dia cari, perasaan dia pun tidak bisa dibohongi. Karena ada harmoni rasa di sana. Oke. Di satu sisi orang ini kenapa banyak stres, dia tuh ngerasa insecure. Kamu tuh posisinya di atas dia. Mungkin dalam hal keuangan, dalam strata sosial, kayak gitu ya. Kamu di atas dia. Mungkin kamu udah lebih mandiri keuangannya, bisa apa-apa sendiri dan sebagainya gitu ya. Dan dia itu masih sangat-sangat keimpress banget sama energi kamu yang memang sangat-sangat pintar. Jadi ini orang yang jelas-jelas ya merasa gini loh, aku tuh sama ini bodoh banget, berusaha menutupi salahnya dari kamu, karena ternyata kamu memang sebenarnya orang yang kamu udah baca dia sebenarnya ya, cuman kamu sama ini diem mungkin ya, memilih mengalah, lihat situasi dan keadaan. Orang ini kayak capek teman-teman, capek untuk tidak bertindak apa-apa ya. Jadi orang ini tuh kayak ada dorongan dari dalam diri dia untuk mengambil satu tindakan ke kamu ya. Jadi mungkin orang ini sama ini pasif ya teman-teman. Orang ini ingin rekonsiliasi sama kamu, perbaikin hubungan kalian yang selama ini sudah menjauh gitu ya. Selama ini kalian juga hubungannya nggak berjalan dengan lancar. Kalau soal di sini ada energi rekonsiliasi yang dia inginkan. Dia pengen memperbaiki hubungan ya, mulai lagi dari awal hubungan sama kamu gitu ya. Karena memang kenapa sih energi kamu tuh kuat banget. Kalian tuh ada koneksi past life teman-teman. Jadi sampai kapanpun koneksi past life ini tidak mudah untuk dilepaskan. Tuh stalker keluar 2 kali ya. Ini kartu yang beda teman-teman, tapi kamu bisa lihat keluar kartu yang beda, isinya sama. Emang dia rajin banget stalking kamu. Jadi ini petunjuk banget ya untuk kalian yang dia masih rajin stalking kamu, dia masih mantauin kamu terus. Ini petunjuk bahwa memang mungkin pembacaan ini kuat untuk kamu. Orang ini ingin minta kesempatan kedua. Tidak ada kamu membunuh dia nih. Ini minta kesempatan kedua, ini rekonsiliasi. Energinya lagi-lagi sinkron, dimana padahal pakai kartu yang beda. Inilah yang disebut sinkronisasi teman-teman ya. Ini kenapa bisa kartu itu ada pengulangan, itu adalah penekanan untuk meyakinkan bahwa poin itu sangat kuat di sini. Tapi ingat, kamu juga harus pandai untuk melihat ini gitu loh. Untuk lihat apakah ini untuk saya apa enggak. Tolong jangan bohongi hati nurani gitu loh ya. Kalau memang dari awal kamu udah nggak seret, ya udah nggak apa-apa, kamu bisa skip bahwa mungkin pembacaan hari ini bukan buat kamu gitu ya. Tapi kalau memang kamu ngerasa dari awal tek ini buat aku, walaupun nggak ada abjadnya, nggak ada alfabetnya, nggak ada zodiaknya, tapi dia memang energi dia nyata gitu loh teman-teman. Apalagi kalau yang punya koneksi past life ini nih, lihat nih ya, energi berpasangannya keluar ya teman-teman tuh ya. Antara energi ini kan merah ya, energi hasrat di sana, energi emosi di sana, ini saling mengisi gitu ya. Jadi ini udah pasti orang ini akan datang dan minta kesempatan sama kamu gitu ya. Masukan untuk kamu menyikapinya seperti apa? Teman-teman, ini adalah hubungan yang bermetamorfosis, hubungan yang berproses. Jadi teman-teman, situasi hubungan ini akan terus berjalan gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, ada hubungan yang walaupun terkesan tidak mungkin, tapi ada magicians, ada keyakinan. Ketika kamu punya keyakinan, ada usaha dari dia juga, tapi kamu juga ikhlas di sini, di sanalah metamorfosis terjadi ya. Ini bukan serta-merta hubungan yang jreng dia langsung tiba-tiba berubah, langsung tiba-tiba gimana gitu, enggak ya teman-teman gitu ya. Ada metamorfosis, ada perubahan pola gitu ya. Jadi seperti kupu-kupu, jadi ulat dulu, jadi kepompong dulu, baru jadi kupu-kupu gitu ya. Dari telur, ulat,
kepompong kupu-kupu. Kamu nggak bisa tiba-tiba dari telur jadi kepompong, jadi kupu-kupu gitu. Enggak, kan ada proses di sana ya. Jadi pembacaan hari ini memang hanya untuk kamu yang tahu bahwa memang relationship ini untuk berproses. Ini adalah pembacaan petanda untuk kamu yang mungkin sedang mau tahu gitu ya, apakah ini memang hubungan yang memang masih bisa diproses lagi apa enggak gitu ya. Tuh ya teman-teman, ini memang orang ini punya ego yang besar ya. Selama ini mungkin orang ini egonya besar. Dia pun belajar loh untuk mengendalikan ego dia ya, gitu loh teman-teman di sini. Walaupun memang finansial sedang dia utamakan banget karena dia juga mengejar yang namanya keberhasilan. Nah nanti bagaimana Kak Sora ini nanti hubungannya bisa jalan lancar segala macam lalalala. Sabar teman-teman, metamorfosis terjadi satu demi satu gitu ya. Selesaikan dulu internal dengan dia, nanti semesta akan kasih kamu jalan melalui petunjuk dan simbol untuk langkah berikutnya gimana untuk supaya relationship-nya bisa works gitu ya. Nah teman-teman yang pingin mungkin memperbaiki suasana hatinya yang mungkin sering emosional, terus habis itu teman-teman yang juga mungkin kepingin untuk cakra hatinya dibetulin, cakra tenggorokannya dibetulin, silakan cincin batu bulan sabit dari Amazonite ya, silakan dibeli ya, berhubung masih ada ya. Udah suara booster dengan energi healing. Ini bisa membantu komunikasi. Kalau kamu bicara orang lebih ngerti, orang mau dengerin. Kamu juga kalau kalau orang bicara ke kamu, kamu juga jadinya nggak salah paham. Energinya positif, aura positif, energi positif, komunikasi lebih baik, kualitas hubungan lebih baik ya. Silakan dibeli selagi masih ada karena ini produknya import. Kalau dia udah habis teman-teman, aku belum tentu bisa belikan lagi untuk kamu karena dia harus ambilnya banyak banget, nggak bisa cuma 1-2 gitu ya teman-teman. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ini juga adalah dibutuhin sama teman-teman untuk dikoleksi. Kenapa? Karena semua batu yang Sora program tidak sama batunya, tidak sama fungsinya. Jadi nggak usah khawatir ya. Teman-teman cowok bisa belikan untuk teman-teman perempuannya ya, pasangannya dan sebagainya. Kamu tinggal beli di Instagram Sora @sora_tarot, linknya ada di bawah, atau kamu bisa ke Tokopedia, link juga di bawah. Cuman Tokopedia lebih mahal karena kan ada komisi yang diambil sama Tokopedia. Komisinya Tokopedia bukan buat aku ya teman-teman. Stoknya sekarang turun terus, jadi beli selagi masih ada ya. Kita coba lihat zodiak yang terungkap. Ini bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Virgo, Scorpio, Libra, dan ada Gemini. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya, teman-teman. Ya, alfabet ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Nah, teman-teman yang kepingin untuk belajar baca tarot, pingin baca bazi buat tahu jalan hidup, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Nah, teman-teman, kamu juga bisa banget untuk kalau mau beli kartunya sendiri. Ya, bisa semua di satu pintu. Oke. Ini aku susun dulu. Agak banyak soalnya. XOC AOP FEE KIN KAC TPC. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu bookingnya. Dan silahkan main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.